Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang perulangan lanjutan. Di mana untuk perulangan kali ini paling sering ya teman-teman ya, dibuat menjadi bentuk tugas untuk siswa maupun mahasiswa, yaitu menampilkan perulangan di dalam perulangan yang bentuknya nanti atau yang outputnya nanti dia bisa menampilkan semacam bentuk pola ya. Bagaimana konsepnya? Yuk simak video pembelajaran kali ini. Nah, di bagian pertama, teman-teman boleh lihat nih di sini kita sudah sediakan dua buah variabel, ada variabel i dan variabel j ya. Kita langsung mulai saja. Perulangan i. Kita memakai salah satu perulangan. Kita pakai yang for aja. For i diulang dari 1 sampai 5, maka tampilkanlah bagian di dalamnya. Kalau misalkan kita menampilkan atau write i misalkan, maka di sini bisa teman-teman pastikan bahwa yang tampil adalah 1 sampai 5. Karena ini udah jelas ya teman-teman ya, dia mengulang dari 1 sampai 5. Namun dalam hal ini kita tidak mau menampilkan itu. Apa yang mau kita tampilkan? Di sini ada yang namanya perulangan di dalam perulangan. Selama i yang akan diulang sebanyak 5 kali, maka buat juga perulangan untuk j di dalamnya. For j, titik 2 sama dengan 1, to. Kita buat sementara 5, begin, end. Nah, lalu setelah itu kita akan coba tampilkan write j diiringi dengan petik tunggal spasi kosong ya. Apa sih yang terjadi kalau sebenarnya kita menampilkan ini? Maka bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Di saat nanti i-nya 1, maka diulanglah tampilan yang ini. Ini kalau kita melakukan hitungan manual ya teman-teman ya. Berarti j sama dengan 1, lalu ditampilkan nih write 1, lalu j-nya kembali 2, tampil 2, tampil 3 sampai tampil 5. Lalu setelah tampil 5 bagaimana? Setelah selesai kondisi ini dia akan naik ke atas lagi teman-teman. Di saat i-nya 2. Di saat i-nya 2 yang terjadi? Sama, dia akan tampilkan lagi. Oke. 1 sampai 5 juga yang akan ditampilkan. Sehingga kalau teman-teman boleh perhatikan nih di sini, yang akan tampil adalah 1 sampai 5 ditampilkan sebanyak 5 kali. Bisa ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita coba lakukan hitungan. Bagaimana nih kalau seandainya kita ganti j-nya, for j sama dengan 1 to 5 menjadi j sama dengan 1 to i. Ayo, apa yang terjadi? Kita akan coba analisa teman-teman. I 1, berarti for j akan mengulang dari angka 1 ke 1. Berarti hanya 1 kali nih diulang. J-nya jadi 1. Setelah selesai, naik i-nya 2. Maka di saat i-nya 2, j mulai dari 1 ke i. Berarti 1 ke 2. Berarti yang akan tampil adalah 1, 2. Naik lagi i-nya jadi 3. Berarti diulang lagi. J sama dengan 1 to i atau 1 to 3. Berarti diulang 1, 2, 3. Dan seperti itu seterusnya teman-teman. Sampai dia 5. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Tuh. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya teman-teman ya? Nah, ada sebuah trik sebenarnya. Bagaimana sih cara kita untuk melihat hasil dari konsep seperti itu? Nah, sebenarnya gampang teman-teman ya. Untuk melihatnya, kita bisa tambahkan dulu. Nah, kita fokus nih teman-teman di tampilan output ini ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan teman-teman, yang bentuk yang horizontal, oke, bentuk yang horizontal itu adalah milik nilai j.
Sedangkan kalau yang vertikal itu adalah nilai I, teman-teman. Nah, kita akan coba cek. Tapi ingat, nilainya yang berubah ya. Ini sebuah trik. Jadi nilai vertikal atau diagonal itu adalah milik I. Kalau yang horizontal itu adalah nilai J. Contoh, kita ambil. Di sini, nilai vertikalnya adalah 1, 1, 1, 1 terus. Berarti tidak bisa diambil jadi patokan nih ya. Kita lihat nih yang diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti I-nya adalah for I sama dengan 1 to 5. Lalu, di sini teman-teman boleh perhatikan, di saat I-nya 1, J-nya 1. Di saat I-nya 2, J-nya 1, 2. Di saat I-nya 3, 1, 2, 3. Di saat I-nya 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir, di saat I-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa dipastikan adalah nilai J-nya 1 to I. Nah, kita ambil contohnya teman-teman. Sebagai contoh, kita misalkan mau membuat hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Nah, gimana nih? Kita ambil tadi kunci yang tadi teman-teman ya. Kita mulai dari nilai I dulu. Teman-teman boleh perhatikan, nilai vertikal nggak bisa jadi patokan I karena dia tidak berubah. Berarti kita ambil diagonalnya. Diagonalnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nilai I itu dimulai dari 5 ke 1. Maka di sini kita bisa buat perulangannya adalah for I titik 2 sama dengan 5 down to 1. Nah, seperti inilah teman-teman cara mencek sebuah perulangan dalam perulangan yang seperti itu ya teman-teman ya kasusnya. Maka di sini kita tinggal membuat nilai J-nya. Berapa nilai J-nya? Kan ini sekarang ya. Kita akan mulai cek berapa nilai J-nya. Di saat I-nya 5, ingat ya yang diagonal ini adalah nilai I. Di saat I-nya 5, J-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di saat I-nya 4, 1, 2, 3, 4. Di saat I-nya 3, J-nya 1, 2, 3. Di saat I-nya 2, 1, 2. Dan di saat I-nya 1, 1. Berarti bisa dipastikan nilai J adalah for J sama dengan 1 to I. Ingat, I yang ditampilkan teman-teman ya. Maka di sini for J titik 2 sama dengan 1 to I. Kita akan buktikan benar nggak hasilnya sama seperti yang tadi kita sudah bahas teman-teman. Kita coba tampilkan. Write J. Kita lihat ya, benar nggak nih hasilnya. Oops, sorry. Nih teman-teman, bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita lanjutkan kembali untuk bentuk pola yang berikutnya teman-teman. Misalkan kita mau buat bentuknya kira-kira seperti apa ya? Kita buat gini deh. 5, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nampak ya teman-teman ya? Kita boleh cek nilai vertikal tidak bisa menjadi nilai patokan I. Kenapa? Vertikalnya semuanya di 5, nggak berubah ya. Berarti kita ambil diagonalnya. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nilai I dimulai dari 5 ke 1. Maka di sini teman-teman boleh buat for I titik 2 sama dengan 5 down to 1 do. Sekarang nilai J-nya. J-nya di saat I-nya 5, J-nya 5. Di saat I-nya 4, J-nya 5, 4.
Ya ingat ya, yang horizontal adalah milik nilai J. Di saat I-nya 3, berarti dia 543. Di saat I-nya 2, J-nya adalah 5432. Kira-kira seperti itu sampai 1. Berarti bisa dipastikan nilai J adalah 4J sama dengan 5 down to I. Bisa teman-teman ya? Maka di sini kita boleh buat 4J titik 2 sama dengan 5 down to I. Do begin and right line untuk baris baru supaya nanti dia pindah ke baris baru. Lalu right, tampilkan J. Sehingga hasilnya pada saat kita jalankan dia seperti ini teman-teman. Sesuai ya dengan apa yang kita inginkan tadi. Jadi teman-teman nanti bisa kembangkan nih bagaimana caranya nanti untuk membuat pola-pola yang lain. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita membuat bentuknya jadi bintang, bentuk segitiga, maka teman-teman boleh hanya tinggal ganti J-nya ganti aja di bentuk bintang. Benar ya? Kira-kira gitu teman-teman. Bentuk bintang. Sehingga waktu ditampilkan, tuh dia jadi bentuk segitiga. Bisa ya teman-teman ya? Nah, seperti itulah kira-kira untuk pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini, di mana video pembelajaran kali ini membahas tentang perulangan di dalam perulangan. Ini dia hasilnya, teman-teman boleh kembangkan lagi dari video yang ada. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali.